Selamat pagi, selamat datang kembali di Ngobrol Bareng Anti Narkoba BNN Kota Yogyakarta. Ini episode keberapa ya? Ketiga tahun 2024. Dan seperti biasa kita selalu menghadirkan sobat sober kali ya. Kita manggilnya sobat sober Mbak. Sobat sober, sobat bersinar. Dan pada kesempatan kali ini senang sekali aku udah ditemani oleh yang biasa nemenin BNN juga biasanya kalau ada acara-acara. Kita sambut dengan meriah Mbak Dian Kinayung, MPC psikolog. Panggilnya Mbak Kinay ya Mbak ya? Iya, panggilannya Kinay. Kalau di kampus tuh lebih seringnya dipanggil Kinay, tapi kalau yang teman-teman dulu sih Dian gitu. Oh. Soalnya di kampus Diannya banyak Mas. Oh, jadi benar. Kinay itu menjadi khas. Lebih banyak yang pakai. Dian mana ya gitu iya, ya. Kalau Kinay kayaknya jarang bener. Dan Mbak Kinay ini adalah seorang dosen sekaligus praktisi psikolog di banyak tempat lah ya. Wah, kalau saya baca CV-nya nih banyak banget pokoknya terutama tentang remaja ya nggak sih Mbak? Jadi saat kita pada pagi hari ini akan ngomongin seputar remaja yang hubungannya dengan psikolog, jadi sudut pandang psikolog, karena remaja ini kan apalagi zaman sekarang sudah mulai aware juga kan dengan isu-isu kesehatan mental gitu. Dan ini adalah salah satu, ini penyakit atau apa ya bilangnya? Bukan penyakit, kalau fenomena aja fenomena gitu ya, fenomena. Tapi anak muda ini kan sudah ada yang bahkan ada yang self diagnose gitu. Iya, wah kayaknya aku depresi deh gitu. Ini satu-satunya masalah yang bisa self diagnose ya masalah-masalah psikolog kan. Nggak pernah ada orang kayaknya aku gagal ginjal deh gitu. Nggak ada ya. Jadi ini materinya memang perlu banyak diketahui oleh remaja gitu. Dan kaitannya dengan narkoba juga banyak sekali remaja yang akhirnya karena masalah mental dan lain sebagainya terus butuh pelarian, larinya ke hal-hal negatif kayak narkoba dan lain sebagainya. Tapi Mbak Kina ini di dunia persilatan dunia psikolog udah berapa lama sih? Oke, jadi saya menjadi psikolog itu tahun 2011. Jadi saya lulus ngambil profesi psikolog di 2011, sehingga kalau dihitung sekarang sudah 2024. Saya sudah 13 tahun. Wah, malang melintang gitu. Dan memang betul Mas, saya tuh tertariknya memang ke remaja. Oke. Tertariknya ke remaja. Jadi kalau peminatan diri sebenarnya lebih ke arah karir dan pengembangan dirinya remaja. Nah, pengembangan diri remaja itu kan sekarang meluas ya dengan berbagai banyak kasus remaja, sehingga ya seperti inilah sekarang beberapa poin termasuk kesehatan mental remaja juga jadi concern di situ. Suaranya boleh naik dikit lagi Mbak? Oh ya, oke. Nah, itu remaja, kenapa Mbak tertarik spesifik remaja gitu? Oke. Karena sebenarnya remaja itu ada di usia transisi Mas. Jadi kalau kita ngomongin masa depan itu remaja itu pegang kunci banget. Karena kalau kita ngomongin anak-anak tuh masih ada orang tua. Oke. Jadi saya juga psikolog sekolah di salah satu SD di Yogyakarta. Nah, ketika saya pegang sekolah, kalau ada masalah dengan anaknya, saya nggak mau tuh orang tuanya lepas tangan. Oke, harus ada perannya juga. Harus ada perannya, karena nggak ada gunanya di sekolah anaknya di treatment, tapi ketika pulang ke rumah, itu tidak dilanjutkan oleh orang tuanya. Jadi semua peranata harus ada perannya ya? Di keluarga, di sekolah. Betul. Nah, ketika anak itu mulai remaja, anak-anak itu kan bisa dibilang dia meninggalkan masa anak-anaknya, tapi juga belum dewasa-dewasa amat nih Mas. Oke. Nah, disitulah remaja itu belajar mengambil peran untuk bertanggung jawab atas segala pilih-pilihannya sendiri. Nah, saya tertarik di situ sebenarnya. Makanya kan generasi masa depan itu ditentukan oleh remaja itu ya di situ, karena anak remaja itu nantinya adalah proses pembentukan. Kalau remajanya ini udah keren nih Mas, insya Allah dia kedepannya tinggal nerusin aja gitu. Oke. Tapi kalau dari remaja ini dalam tanda kutip mungkin ada banyak sekali hal yang nggak selesai, nah itu biasanya dampaknya ke masa tuanya juga akan
panjang, karena sebenarnya masa tua itu kan tabungan dari apa yang kamu lakukan di masa remaja. Itulah yang membuat saya itu senang gitu Mas, membersamai remaja, termasuk saya memilih jadi dosen juga di situ. Dosen itu setiap hari ketemunya siapa? Remaja dong. Betul. Jadi itu bagian dari, kalau saya ditanya kemanfaatanmu itu mau kamu bagi kemana setelah keluarga, pasti jawabnya kepada remaja. Gitu. Oke, jadi itu remaja adalah fase yang krusial lah gitu ya. Dan seringkali mungkin karena remaja itu bingung menghadapi, karena dia masalahnya baru kan. Terus orang tua juga bingung dengan atau tidak mengerti ya dengan masalah remaja sekarang, karena setiap generasi itu kan punya struggle-nya masing-masing, masalahnya masing-masing gitu. Mungkin orang dulu remaja fokus masalahnya demo apa, sekarang tuh ada remaja demo harus pakai sedotan plastik misalkan kayak gitu kan. Kamu mau perjuangkan apa sih gitu, orang tua kan kadang nggak tahu, jadi kayak gitu ya. Jadi butuh banyak peran juga dari orang tua dan lain sebagainya. Nah, selama Mbak Kinai 13 tahun nih malang melintang di dunia psikolog, khususnya remaja itu tadi ya. Kalau yang Mbak lihat sekarang potretnya di isu-isu kenakalan remaja terutama yang ada di Indonesia, mungkin kalau kita ngomongin di wilayah ya berarti DIY dan kota Jogja, itu kenakalan remaja itu yang Mbak potret seperti apa sih sekarang ini? Sebenarnya kalau ngomongin kenakalan remaja, intinya itu masih sama Mas, kayak dulu. Misalnya kita ngomongin pornografi. Dari dulu tuh udah ada Mas pornografi. Cuman sekarang bentuknya, cara aksesnya berbeda, sehingga perilaku seks bebas remajanya pun meningkat, berbeda dan sebagainya. Terus kita ngomongin soal kekerasan, zaman dulu tuh tawuran itu udah ada Mas dari zaman dulu. Lihat orang berkelahi, tawuran tuh dari dulu tuh udah ada. Tapi sekarang masalahnya di mana? Mereka lebih improvisasi gitu loh terkait dengan tawuran, dari alat yang dipakai misalnya, cara-cara tawurannya, ide-ide memancing tawurannya, itu berbeda. Termasuk penggunaan narkoba. Iya, betul. Aduh Mas, variasinya, kritik yang dicampurin. Dan itu kalau orang nggak ngeh kan bisa, itu dijual bebas ya. Dan seberapa banyak sih orang yang memperhatikan misalnya ingredient ketika dia membeli sesuatu? Nggak banyak Mas. Orang tua pun juga mungkin dengan kesibukannya masing-masing, mereka pun nggak sempet, ya udah anaknya yang penting, oh ya udah gede, kadang-kadang gitu. Karena tantangannya fase remaja itu gini, banyak orang tua yang ngerasa oh anaknya udah gede, anak remaja juga butuh kebebasan gitu. Tapi jangan lupa gitu, peran orang tua itu juga besar di situ, peran masyarakat itu juga gede untuk remaja itu Mas. Makanya biar nggak kecolongan, sebenarnya tetap butuh peran serta semuanya. Tapi kalau dari segi kenakalannya tuh bentuknya aja Mas. Ya sekarang tuh semakin variasi, semakin improvisasinya tuh Masya Allah gitu. Kita tuh yang nggak kayak misalnya kayak maaf ya kasus-kasus pembunuhan dan sebagainya gitu. Sekarang bisa dilakukan oleh siapa aja dengan cara-cara yang sangat tidak masuk akal zaman dulu ya. Itu kan ya, itulah yang perlu, saya prihatin sekali sebenarnya dengan kondisi-kondisi yang gitu. Iya, jadi sebenarnya kayaknya musuhnya bukan musuhnya ya, si penjahatnya itu sama aja. Karena apa tadi tawuran, narkoba, seks bebas itu masih sama aja. Cuman ada improvement gitu ya. Mungkin dulu orang atau pemuda nganggapnya pakai menyalahgunakan narkoba jenis tertentu itu nganggapnya keren. Kalau sekarang mungkin itu sebagai pelarian atas karena dia tidak dapat dari orang tua, dari lingkungan dan lain sebagainya. Jadi apa ya, terus berkembang dan kita harus tahu yang sekarang ini masalahnya apa improvementnya kayak gitu ya. Nah kemudian kita kan balik lagi ke remaja nih. Apakah isu-isu kayak mental health gitu kan, ada yang sekarang kan remaja udah pada kerja tuh Mbak. Umur-umur sekian tuh dulu kita masih training atau masih apa, sekarang tuh bener-bener kayak udah tanggung jawab gitu, kerja apa segala macam, terus udah burn out lah, udah mengenal kayak gitu-gitu kan, burn out, terus udah apa tuh kalau orang depresi ya, depresi apa segala macam, terus
itu Mbak melihatnya gimana? Apakah itu juga ada kaitannya dengan akhirnya remaja ini menyalahgunakan narkoba atau menjadi hal negatif lainnya kayak gitu tuh bisa dari mental health itu bisa dampak buruknya bisa kemana aja sih? Oke, jadi kalau ngomongin persepsi remaja terhadap mental health, di satu sisi saya itu mengapresiasi dan berbahagia dengan remaja-remaja yang concern sekarang sama mental health. Nggak cuma remaja. Sebenarnya kalau kita cek ya Mas, itu sejak COVID. Kalau kita cermati coba cek, sejak COVID, orang-orang tuh semakin mempopulerkan mental health. Banyak sekali isu mental health yang mungkin sebelumnya orang tuh fokusnya mungkin ke kesehatan tuh fisik. Tapi sejak kita kena COVID dengan banyak hal yang mengubah kita, itu orang-orang tuh semakin aware sama yang namanya mental health, termasuk remaja. Semua orang bisa bikin konten mental health karena sekarang nggak usah psikolog ya. Betul sekali. Semuanya itu bisa jadi ahli mental health menurut versinya masing-masing. Nah, kalau di satu sisi itu bagus. Tapi di sisi lain, remaja itu perlu paham dulu sebenarnya indikator sehat mental itu apa. Nah, ini nih yang biar apa Mas? Biar dia itu nggak self-diagnose dan biar dia itu nggak merasa mental health sama dengan selalu bahagia. Sehingga ketika aku menemui kesulitan, lebih baik aku menghindar atau lebih baik aku tidak ambil, biar kesehatan mentalku tidak terganggu. Jatuhnya apa? Dia mau nyarinya enak-enak aja Mas. Dengan alasan biar kesehatan mental saya nggak terganggu, saya nggak usah ambil itu, saya nggak mau terlalu ini, nggak mau terlalu itu karena saya tidak ingin kesehatan mental saya terganggu. Nah itu sebenarnya yang perlu diedukasi terus nih remaja nih Mas, biar dia nggak salah kaprah menafsirkan si kesehatan mentalnya. Iya benar. Jadi remaja sekarang itu yang aku lihat, misalkan kerja nih Mbak, kalau kita kan nyari yang take home pay-nya gede lah ya, gitu dengan semua resikonya lah ya kita siap terima. Sekarang tuh remaja yang nggak apa-apa gajinya kecil, yang penting mental saya oke gitu. Jadi saya nggak kena mental illness gitu ya. Itu benar. Itu sebenarnya gimana sih mereka tuh? Misalkan mereka merasakan gejala-gejala tertentu, kayaknya saya mulai stres apa segala macam, terus itu tuh langkah pertama mereka tuh harusnya gimana? Kalau yang benernya gitu. Ini kalau ngomongin langkah pertama mereka sebenarnya gini, remaja itu perlu belajar untuk mengenal diri sendiri itu lebih dalam. Dengan adanya sosial media, banyak sekali remaja itu yang membandingkan dirinya dengan hal-hal lain yang itu sebenarnya nggak sebanding Mas. Kalau bahasa kita dulu nggak apple to apple. Betul. Sehingga misalnya kayak contohlah kita melihat seorang artis mau di Ayunda yang kayak gitu, remaja yang lainnya insecure. Tapi mohon maaf ya, maksud ya kamu bandingnya sama mau di Ayunda gitu. Itu betul sekali. Itu yang membuat mahasiswa itu jadi merasa dalam tanda kutip mental health-nya terganggu karena standar dia itu pakai standarnya orang lain, bukan pakai standar diri sendiri. Maka kalau Mas Iqbal nanya, jadi kalau untuk remaja langkah utamanya apa? Iya, kenali dulu dirimu. Karena dengan dan mengenali diri itu indikator sehat mental loh Mas. Jadi sabar kenali diri Anda. Jadi kalau kita ambil ya WHO itu kan ya dan WHO itu udah internasional deh. Jadi kalau kita mau ngomongin indikator sehat mental yang sangat common, udah pakai aja WHO. WHO itu bilang indikator kesehatan mental itu cuma 4 Mas. Dan di situ tidak ada yang sehat mental sama dengan selalu bahagia. Iya, karena nggak mungkin kan kita hidup bahagia terus ya Mbak ya? Betul sekali. Sehat mental sama dengan tidak pernah susah nggak ada. 4 hal itu justru yang pertama adalah, jadi ini buat teman-teman remaja semua, mau pelajar, mau mahasiswa ya, buat semuanya ya. Kalau mau ngecek aku tuh sehat mental atau enggak sih, bisa pakai ini. Pertama adalah apakah Anda sudah mengenali diri Anda? Mengenali dirimu, kemampuan yang kamu punya, tujuan hidupmu apa, itu dikenalin dulu. Itu yang pertama, indikator sehat mental. Indikator yang kedua itu adalah mampu menanggulangi tekanan-tekanan hidup yang sifatnya umum. Artinya kalau kamu nggak pernah tertekan, malah kamu nggak sehat mental itu. Karena
indikator sehat mental itu mampu menanggulangi tekanan-tekanan hidup atau masalah-masalah hidup yang sifatnya umum. Karena hidup tuh nggak mungkin kan tanpa masalah. Betul sekali. Aneh sih hidup tanpa masalah. Menghindari masalah itu masalah. Nah, dia bisa quote tuh, menghindari masalah itu masalah. Ya. Menghindari masalah itu sebenarnya masalah. Yang kedua itu. Yang kedua. Yang ketiga adalah mampu bekerja secara produktif. Kalian bisa menghasilkan apa? Dan menghasilkan itu dalam tanda kutip nggak selalu duit ya Mas. Karya. Ya. Kamu kuliah, kamu sekolah, selesaiin tugas, itu kamu udah punya karya. Kamu ikut berkontribusi di sebuah kegiatan, dapat konten tertentu, kamu bikin konten, itu karya. Yang ketiga produktif tadi, terus yang keempat itu kontribusi. Selama kamu tuh merasa masih punya kontribusi, bisa berkontribusi untuk lingkunganmu, untuk masyarakatmu, untuk sekitarmu, itu masih sehat mental. 4 itu aja Mas. Itu aja ya sebenarnya. Dan itu sebenarnya di Indonesia sangat bisa diterapkan sekali. Betul. Tapi sayangnya tadi fokus mereka tuh kayak tadi loh Mas, yang enak-enak gitu. Nggak bisa disalahkan juga Mas. Jadi memang gini, apalagi ini Gen Z ya. Kayak remaja itu kan sekarang Gen Z, sebutannya Gen Z. Gen Z itu lahir itu sudah eranya digital Mas. Betul. Mungkin zaman dulu saya itu ketika saya masih kuliah, saya itu gini, kalau tengah malam lapar, kan tetap effort ya Mas, ceklekin kompor, masak mie gitu. Itu dia. Dulu tuh saya sempat bilang sama teman saya yang satu kosan, coba ya lapar-lapar gini tuh tinggal klik gitu terus makanan datang. Sekarang kejadian. Sudah terbiasa mudah. Betul. Bisa jadi karena itu Mas. Kalau ada yang susah ngapain? Kalau ada yang mudah, ngapain sih susah-susah? Bisa jadi mereka itu didukung oleh banyaknya fasilitas yang sekarang tuh memang mudah. Makanya kan tantangannya remaja itu sekarang di situ. Kamu sudah dimudahkan gitu. Tapi bagaimana kalian menjadikan kemudahan itu untuk bisa men-challenge dirimu menjadi yang jauh lebih baik, bukan malah justru menurunkan standarmu yang tadinya harusnya kamu bisa A, B, C, karena kemudian itu kamu jadi nggak bisa. Misalnya sesimpel menaiki kendaraan pribadi, misalnya kayak, aduh aku males naik motor, males aku bisa nyetir mobil, orang sekarang tinggal klik udah datang. Itu kan nanti repot sendiri tuanya itu. Betul. Saya setuju tuh, terutama buat yang poin nomor 2 tadi, kayak apa, siap menghadapi masalah gitu ya, atau bisa menghadapi masalah, karena memang hidup itu ya tidak mungkin nggak ada masalah kan Mbak. Dan kalau kita bisa mengatasi masalah, mungkin sekarang gini, salah satu orang yang menyalahgunakan narkoba itu karena dia menghindari terus gimana nih saya nggak bisa nyelesain ini, terus melarikan ke narkoba segala macam. Jadi biasakanlah diri Anda mengatasi masalah-masalah. Dan buat remaja-remaja yang dikit-dikit self reward. Self reward juga banyak yang salah kaprah ya Mas. Gimana tuh? Jadi gini kan memang, jadi self reward itu bagusnya. Ini saya selalu akan berusaha ngomong sisi bagusnya dan kurangnya itu biar balance. Karena sekali lagi apa yang kita obrolin itu kan sifatnya memberikan sebuah opsi buat pendengar semua. Karena keputusan tetap ada di kalian. Betul. Jadi self reward itu positifnya adalah kita tuh nggak tergantung sama orang. Masa iya Mas, kita mengharapkan orang lain terus yang selalu kasih sesuatu ke kita kan nggak bisa. Karena kan orang lain itu ada di luar kendali kita. Jadi kalau kita merasa puas atau bangga dengan pencapaian kita kasih hadiah ke diri kita sendiri itu bagus. Kita bisa menentukan kebahagiaan kita sendiri. Itu tanpa tergantung dari perilaku, sikap orang lain. Orang lain nggak mengapresiasi nggak apa-apa, tapi akhirnya karena merasa puas dengan diriku sendiri, saya mau kasih hadiah nih, gitu. Bagusnya itu Mas. Bagusnya itu dari self reward. Tapi di sisi lain, mereka terus jadi merasa ya tadi dikit-dikit self reward. Dikit-dikit itu kan tetap lama-lama jadi banyak ya. Efeknya jadi ya sudah lah ya, gini aja aku bisa enak. Jadi pokoknya jadi dia nyari enaknya sendiri aja gitu. Jadi
semua itu kayaknya sebenarnya bagus asal porsinya tepat gitu ya. Dan sebenarnya ini karena sudah waktunya ya Mbak ya, kalau boleh saya garis bawahi sedikit, sebenarnya 4 poin tadi yang indikator kesehatan itu kalau mau kita pegang aja sebenarnya udah oke banget ya. Betul. Sudah bisa kita paling tidak akan terhindar dari kenakalan remaja, kemudian lebih khususnya lagi narkoba mungkin ya. Jadi semoga yang 4 poin tadi bisa kita resapi, bisa kita pelajari bersama, bisa kita aplikasikan lah gitu ya, mulai sadar akan kemampuannya masing-masing, mengatasi masalah dan lain sebagainya. Ini terakhir Mbak, saya atau kita pengen dengar dong pesan-pesan untuk anak muda agar gaya hidupnya terhindar dari narkoba dan kenakalan remaja yang simpel aja deh, yang kayaknya mudah diterapkan gitu. Ke yang mana? Kayak yang sini deh boleh Pak. Yang ini. Oke. Oke, buat adik-adik remaja semuanya, pertama adalah syukurilah masa remajamu, karena ada banyak orang-orang di sana yang nggak sampai masa remaja atau mungkin masa remajanya tuh nggak sebahagia atau sesempurna kalian saat ini. Nah, sehingga salah satu cara mensyukurinya ya tadi, kenali dirimu, kenali tujuanmu gitu kan. Dan kalian tuh selalu punya pilihan adik-adik, apalagi di era seperti sekarang ini, kalian tuh selalu punya pilihan untuk menentukan apa-apa yang memang itu terbaik buat kalian. Sehingga tetap pegang teguh ya prinsip-prinsip yang kalian punya, prinsip agama dan moral itu pasti, dan kalian perlu ada atau pilihlah lingkungan-lingkungan yang mana lingkungan itu akan membuat kalian menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Lingkungan itu soal pilihan, jadi pilihlah lingkungan-lingkungan yang bisa membuat kalian jauh lebih baik lagi. Itu aja Mas. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong. Dan Mbak Kinai, sekali lagi kita terima kasih sudah mampir ke studio ala-ala kita ini. Dan buat teman-teman, sampai ketemu lagi di Ngobaran episode selanjutnya. Dukung terus channel kita dengan share, dengan komen, dengan subscribe. Dan kalau kalian mau tanya-tanya atau punya usul bahas seputar apa, boleh langsung aja komen di sini. Sampai ketemu lagi di Ngobaran, ngobrol bareng anti narkoba di episode selanjutnya. Bye.